posisi pembalikan arah. Ini harus benar-benar hafal, ya, artinya. Nah, ini posisi evening star, ini sama tadi dengan morning star, cuma morning star dari bawah, dia dari atas. Tandanya ini. Tetapi dia membutuhkan konfirmasi. Konfirmasinya ini. Ini candle konfirmasinya ini. Ini sama, jadi kalau evening sama morning star itu membutuhkan konfirmasi karena dia ada candle galau di sini. Baik ini berwarna hijau ataupun berwarna merah, kita jangan masuk kalau ada sama. Ya. Nah, ini posisi hammer. Hammer ini juga butuh konfirmasi, tetapi dia lebih terlihat kalau dia berwarna hijau karena dia berlawanan warnanya. Ya. Kalau dia ditutup dengan bentuk palu seperti ini, ya, bentuk palu seperti ini ditutup dengan palu warna hijau, ini sudah mencapai akurasinya sudah mencapai 50%. Ini baru posisi 50%. Artinya untuk melakukan buy, ini posisi 50%. 100%-nya tentunya ditambah konfirmasi 1. Ya. Nah, disinilah buy yang paling akurat. Buy yang 100% itu di sini. Ini yang paling akurat. Ini juga sama, ini akurat, tapi setelah ada konfirmasi ini. Karena ini kalau nggak ada sambungannya, ini kadang berwarna hijau, kadang berwarna merah. Seperti dengan morning star. Kalau ini, hammer ini posisinya warna hijau di bawah. Kemudian dia confirm 1, ini buy-nya di sini. Yang paling ideal. Nah, di mana stop loss-nya? Kalau stop loss-nya berada di bawahnya ini. Ini posisi stop loss-nya. Stop loss-nya di sini. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi tanda-tanda ini ada 6 jenis ini yang sering terjadi dan yang mudah untuk dihafal. Ya. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini kira-kira? Cukup. Sementara saya lanjutkan ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nanti kalaupun nanti selesai, nanti setiap akhir dari semuanya, dari semua materi, nanti diulang lagi. Jadi ada latihan sebentar, tanya jawab, nanti diulang lagi, terus sampai benar-benar hafal ya, untuk teman-teman semuanya, supaya karena ini memang kuncinya ada di sini. Ini sudah posisi evening star, hammer, dan kemudian yang terakhir posisinya hanging man. Nah, hanging man itu orang menggantung, ini istilahnya ya, gantung lah. Posisi berjumlah. Dia berjalannya posisi tren itu dari bawah. Seperti ini. Ininya hijau, 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 hijau. Dan kemudian ini berwarna merah. Ini memang mau ada tanda-tanda penurunan, tapi belum akurat, masih 50%, 100%-nya tentunya teman-teman harus ada konfirmasi di sini. Konfirmasinya itu yang akurat melebihi ini. Ini posisi sell. Nah, sell-nya itu posisi di sini. Karena posisi hanging man ini
sering terjadi di dalam posisi pasar itu. Ya, hanging man. Jadi yang penting teman-teman tidak usah perlu menghafalkan namanya, yang jelas tanda-tandanya saja. Tapi ini bisa berbalik arah kalau tanda-tandanya ini bukan warna merah. Misalnya ini tetap begini, ya. Ini tapi warnanya hijau. Ini bukan berbalik arah, tapi malah melanjutkan. Kalau ini diganti dengan warna hijau. Tapi kalau ini warna merah, membutuhkan konfirmasi satu, baru sell-nya di posisi ini. Ya, kalau ini warna hijau begini, ini berarti tanda penerusan. Malahan kalau misalnya terbentuknya dari bawahnya seperti ini. Nah, ini malah kebalikan. Ini tanda penerusan buy. Kalau sudah seperti ini ya kita langsung berani nge-buy posisinya di sini. Ini posisi buy. Ini malah bisa 100%. Tapi ini pun dengan catatan ya, syarat sahnya itu tidak boleh ada resisten di atasnya. Oke, kita belum masuk ke materi resisten ya. Ini resisten atau support ini belum, ini baru pola candle dan akumulasi candle. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak dari posisi 6 indikasi pola candle, akumulasi candle yang pasti akan terjadi pembalikan arah? Oke, kalau nggak ada, saya akan pindahkan ke posisi chart pattern MT4. Ya. Seperti ini. Udah kelihatan, Mas Agus? Mbak, siapa Mbak Eni? Belum kelihatan? Belum. Udah kelihatan layarnya ya? Sudah, Pak. Udah. Oke. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini kalau posisi hijau seperti ini, ya kan? Secara otomatis kan dia naik ke atas. Ya. Walaupun dia turun ke bawah, konfirmasinya itu posisinya ini. Karena ini ada resisten di atasnya ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan entry buy. Kalau buy pun buy-nya posisi pendek. Ya. Cuman 169 pip. Ya. Jadi ini baru tahapan kita mempelajari tentang pola candle, akumulasi candle, dan multi time frame. Nah, yang dimaksud multi time frame itu bagaimana? Kalau ini time frame-nya M31, 31 menit di H1, berarti kan sudah berjalan 30 menit. Berarti kita boleh melihat M30-nya kurang 1 menit. Ini terbentuk apa? Kalau M30-nya ini terbentuk hijau, maka kita ada potensi hijaunya cuma sampai di sini, di kepala ini. Jadi ini masih posisi candle ini tidak jelas arahnya. Ya. Jadi fungsinya multi time frame begitu. Kalau ini 30 menit, berarti kita lihat close candle HM30. Ini kebetulan H1-nya warna merah. M30 warna merah. Kalau ini M30 di close warna merah, maka dia akan turun dulu sebentar. Ya, turun dulu sebentar. Kalau dia turunnya merahnya agak tebal, berarti turun dulu.
Tapi kalau dia posisi merahnya kecil seperti ini, dia galau, bisa naik dulu, bisa turun dulu. Maka di sini kalau mau melakukan posisi seller, itu harus nunggu konfirmasi setelah garis ini. Nah, ini baru sell, sellnya di posisi ini. Nah, ini posisi sellnya. Ini posisi di ini. Ya. Karena ini apa? Ini posisinya galau. Ini sell benernya di sini. Di sini resistennya. Jadi kalau posisi seperti ini itu belum ada kejelasan. Ya. Belum ada kejelasan candle. Nah, ini. Makanya kalau orang-orang yang bermain scalping, posisi seperti ini kalau dia masuk, dia bunuh diri. Karena ini tidak ada kejelasan arah. Dari M30 ini kelihatan. Nah, ini dari 29. Kalau ini nanti breakout dari kepalanya ini, ya, breakout tebal di sini, atau di atasnya ini, ya, ini berarti ada potensi buyer cukup kuat. Ya. Ini makanya kalau melihat posisi seperti ini memang posisi ketika ini sell, ini pasti akan sell dulu. Tapi karena ini candlenya galau, teman-teman pasti keringetan loh, sell kok bisa buy Pak ke atas. Memang begitu, karena apa? Posisinya ini, kepala ini itu berada lebih tinggi, ini lebih rendah, ditutup sell, maka dia akan turun sell. Tapi sellnya pun nggak akan panjang. Nggak akan panjang. Sepanjang-panjangnya paling di sini. Karena ini masih posisi candle itu posisi sideways-nya ada di mana? Sideways besarnya. Sideways besarnya ada di ini. Ini artinya sideways itu candle bolak-balik. Ya. Nah, kalau kita kecilkan begini. Biarkan dia lari dari kotak biru ini dulu. Kita lihat H1 boleh. Ya kan? Lihat dari M30 boleh. Ini cara membaca multi time frame ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau ini waktunya 27 menit, berarti ini sudah masuk, kita membacanya masuk ke H1. Kalau tadi M30 close 30 menit, maka kita membaca dari M30. Kalau ini misalnya nanti mulai dari H1 misalnya. H1 mulai. Berarti kita bacanya mundur. H1 close, M30, M15, M5. Terus M1. Boleh kita mengembangkan seperti itu. Tetapi yang posisi rectangle ini dihindari. Jadi nunggu breakout dulu. Misalnya ini rectangle-nya. Rectangle dari posisi M1 misalnya. Aku mau main M1 Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, ini rectangle-nya. Jadi kalau nggak breakout dari ini, teman-teman jangan entry. Tapi ingat, di sini ada resisten, berarti mainmu pendek profitnya. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud multi time frame di sini ya membaca berdasarkan menit yang sedang berjalan. Ya kan? Jadi 26 ya kan. Kalau posisi candle 26 menit begini, ini kita tidak boleh entry langsung kita entry posisi sell, begitu nggak boleh. Harus menunggu koreksi kalau mau sell. Ini biar naik ke atas baru sell. Kalau 20 menit secara otomatis berarti ini sudah berjalan di sini. Nah, ini nunggu breakoutnya di sini. Begitu dia breakout di sini menurut sejarah, dia ada koreksi ke atas buyer, baru kita sell. Itu yang benar. Dari pembacaan pola candle. Jadi adanya indikator ini, waktu ini juga bisa membentuk daripada pembentukan H1, M1, M5, M15, M30. Jadi setiap pergerakan waktu di sini, misalnya 60 menit, berjalan 59 menit, kita langsung boleh lihat M1. Apa yang terjadi di dalam M1? Itu boleh.
Ini boleh. Jadi kalau berjalan 5 menit berarti kita harus melihat M5. Apa yang terjadi di M5? Kalau pola candle-nya di antara M1 sampai M15 ini pasti banyak-banyak ekor. Karena di sini posisinya pasti tarik-menarik. Karena salah satu bentuk atau sifat dari XAU USD itu volatilitasnya tinggi. Dia bergerak naik turun pasti ada celah untuk melakukan recovery apabila kita tertinggal. Nah, cara membaca kalau ini sudah close candle, ini mendingan biarkan close candle dulu. Tetapi close candle yang akuratnya itu berada di sini kalau kita mau nge-buy. Ini nge-buy-nya di sini. Setelah breakout dari ini baru buy. Kenapa saya tidak menyarankan panjang-panjang? Karena ekor ini merupakan indikasi. Jadi ekor ini jangan diremehkan. Jadi ini juga sebagai parameter. Begitu nyentuh ini, profit sedikit ini langsung angkat dulu karena di sini ada resisten. Nah, ini ada resisten lagi. Teman-teman bermainnya bertahap-bertahap. Kalau ini, apalagi yang lotnya gede-gede ini bertahap. Ya. Oke, biar nggak bingung. Ini sementara kelas malam ini kita tutup dulu, kita lanjutkan lagi 2 minggu lagi ya berarti ya, 2 minggu depan supaya jangan terlalu banyak nanti malah tambah bingung malah. Nanti pelan-pelan sembari membaca secara bertahap pelan-pelan. Oke, untuk sementara kelas malam ini saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Hendro. Ya.